Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program pembelajaran atau kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf ya, sedianya kajian akidah itu setiap Sabtu jam 8 ya sampai jam 9. Namun untuk hari ini kami majukan ya, yang lebih awal karena kami kebetulan jam 8 ada kegiatan yang mendesak yang harus kami tunaikan. Jadi kami mohon maaf ya kepada para peserta kami untuk hari ini ya, untuk hari ini khususnya kami majukan ke jam setengah 7 ya insya Allah. Baiklah, kita langsung saja memasuki kajian kitab kita dari kitab Al-Qaulul Mufid, ya kitab yang sangat terkenal ya dalam masalah akidah, khususnya masalah tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, yang mana buku beliau ini adalah merupakan penjelasan dari sebuah kitab yang terkenal juga yang berjudul Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati keduanya. Baiklah, kita sampai pada halaman 119 ya, sebagaimana yang saya tampilkan di Zoom ini, yaitu kita sekarang sampai pada hadis ya yang berbunyi wali muslimin an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala nar. Ini hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Ya. Jadi pembahasan kita ini masih pada bab yang ketiga ya, yaitu tentang al-khaufu minasyirik, yaitu takut terhadap kesyirikan. Itu belum selesai ya. Ini adalah hadis yang terakhir dari pembahasan ini, sebagaimana yang dicantumkan oleh penulis kitab Tauhid. Ya, baiklah. Apa bunyi daripada hadis tersebut? Dari Jabir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak, la yusriku bi syai'a, yang mana dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhal jannah,
maka dia kelak akan masuk ke dalam surga. Ya. Waman laqiyahu yusriku bihi syai'a, dan siapa yang berjumpa dengan Allah nanti pada hari akhirat, yusriku bihi syai'a, dan dia ketika dunia masih melakukan kesyirikan ketika di dunia, dakhalan nara, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baiklah, kami akan menjelaskan ya hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya ini. Jadi di sini kata-kata man itu artinya siapa saja tanpa terkecuali, ya. Siapa saja, apakah dia laki-laki, perempuan, dia orang Arab, bukan orang Arab, dia pejabat, bukan pejabat, dia orang kaya, orang miskin, siapa saja. Ini bersifat umum. Ya, bersifat umum. Jadi siapa saja yang berjumpa dengan Allah nanti pada hari akhirat. Jadi kita harus yakin bahwasanya kita akan berjumpa, manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Ya, artinya kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dunia ini adalah tempat kita beramal. Ya, tempat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya itu nanti kita akan dapatkan nanti pada hari akhirat. Oleh karena itu kita mesti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Iya. Jadi di sini Allah mengatakan Nabi bersabda siapa yang akan berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam hidupnya di dunia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya artinya akidahnya benar, tauhidnya benar, tidak berbuat kesyirikan selama dia di dunia, ya, dakhalal jannah, maka kelak dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Tapi di sini dimasukkannya seseorang itu ke dalam surga yang tidak menyekutukan Allah ketika dia di dunia, itu bukan berarti itu bukan berarti menafikan bahwasanya meniadakan bahwasanya dia itu tidak diazab ya sesuai kadar dosanya. Ya, jika dia memiliki dosa, artinya kalau boleh jadi dia tidak syirik, ya boleh jadi dia tidak syirik di dunia, tapi dia melakukan dosa-dosa yang lain yang bukan syirik, ya begitu. Boleh jadi dia ada dosa yang dia lakukan yang dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa, artinya dosa-dosa besar ya yang bukan syirik yang dia lakukan yang belum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi artinya kalau dia ya tapi itu semua tetap di bawah kehendak Allah. Artinya begini. Jadi seorang muslim dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang muslim yang meninggal dunia dan dia tidak syirik ya selama di dunia atau dia sudah bertobat daripada kesyirikannya, lalu dia meninggal dunia tapi ada dosa besar yang dia lakukan yang dia belum sempat bertobat ya sebelum dia meninggal dunia. Ya, dia belum bertobat sebelum dia meninggal dunia. Maka ya, maka ketika dia meninggal dunia, maka itu di hari akhirat nanti dia dibawa kehendak Allah, dibawa kehendak Allah. Artinya apakah Allah bisa saja Allah ya langsung memasukkan dia ke dalam surga, itu bisa saja terjadi ya kalau Allah berkehendaki. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kesyirikan. Ya, karena Nabi mengatakan siapa yang bertemu dengan Allah yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka kelak dia masuk ke dalam surga.
Ya, maka kelak dia masuk ke dalam surga. Tapi boleh jadi dia ditransit dulu di neraka, boleh jadi. Itu tergantung kehendak Allah. Artinya kalau dia berbuat dosa besar ya, atau banyak dosanya misalnya, tapi bukan dosa kesyirikan, ya, dan dia belum sempat bertobat pada sebelum dia meninggal dunia, dia belum bertobat, boleh jadi Allah masukkan dulu dia ke dalam neraka, ya, dia dibersihkan sesuai dengan kadar dosa, artinya dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya itu, namun pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga juga. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yaitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, jamaah yang harus kita yakini selama kita tidak syirik. Ya, jadi poinnya adalah selama kita tidak syirik, ya, atau selama kita bertobat daripada kesyirikan, kemudian kita meninggal dunia, maka maka kita, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala masukkan seseorang itu ke dalam neraka karena dosa-dosanya, tapi dia tidak kekal, itu maksudnya tidak kekal di dalam neraka, dan kelak nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Itulah keutamannya orang yang tauhidnya benar, ya, orang yang tidak menyekutukan Allah, itulah keutamannya itu. Ya, itulah keutamaannya. Ya. Tapi boleh jadi juga Allah langsung masukkan ke dalam surga meskipun dia punya banyak dosa. Meskipun dia punya banyak dosa atau dia memiliki dosa yang besar, sebelum dia bertobat dia meninggal dunia, bisa jadi Allah langsung masukkan ke dalam surga karena tauhidnya. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ya, tapi jangan juga kita berharap artinya dengan harapan akan ada kemungkinan, artinya boleh jadi kita langsung diampunkan dosa kita oleh Allah, langsung masuk ke dalam surga. Itu kemungkinan pertama. Tapi bagaimana dengan kemungkinan kedua? Kita disiksa dulu. Sekarang siapa yang tahan dengan neraka? Neraka itu sama dengan 70 kali lipatnya api dunia. Api neraka itu sama dengan 70 kali lipatnya api dunia. Panasnya api dunia 70 kali. Ya, artinya jangan coba-coba kita mau masuk neraka. Meskipun cuma sedetik, karena perhitungan di akhirat itu satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nauzubillah min dzalik. Jadi ikhwatul Islam azakumullah, ya, jadi jangan sekali-sekali kita berharap masuk ke dalam neraka meskipun cuma sebentar. Justru makanya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa kita kan? Doa pamungkas kita yang selalu kita baca itu, setiap doa itu kan, doa terakhir kita itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, atina fid dunya hasanah. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, ya, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Ini yang kita inginkan kan? Kita meminta kepada Allah agar kita dihindarkan, dijauhkan dari api neraka. Bukan kita berharap tidak tidak mengapa kita masuk ke dalam neraka meskipun cuma sebentar saja, meskipun cuma beberapa hari saja. Sekarang siapa yang tahan dengan api neraka yang panasnya itu sama dengan api dunia 70 kali lipat? Bayangkan 70 kali lipat. Api dunia saja yang masih satu kali lipat kita tidak bisa menahan begitu panasnya itu api dunia, apalagi api akhirat. Ya. Oleh karena itu maka ini bukan perkara yang main-main ya dalam hidup ini. Ya, hidup ini cuma sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi sangat menentukan di hari akhirat kehidupan kita itu. Ya, sangat menentukan kehidupan kita nanti di hari akhirat. Ya, jangan kita main-main di dunia ini. Dunia ini bukan panggung sandiwara, orang bermain-main, orang berperan-peran, tetapi ini kehidupan sesungguhnya. Maksudnya sesungguhnya adalah kita harus betul-betul menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Artinya jangan kita mempermainkan kehidupan ini dengan,
Yaitu apa? Kita tidak menjalankan perintah Allah, kita mempermainkan syariat Allah, kita meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu. Karena itu akan berimplikasi, akan berakibat nanti kehidupan kita di hari akhirat yang akan susah. Ya. Jadi sekali lagi ya, eh, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita hidup di dunia ini, maka kita harus gunakan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Waktu kita yang tersisa ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari rahmat Allah, ampunan Allah, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting adalah kita harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan, bentuk penyembahan selain kepada Allah itu harus kita tinggalkan. Karena nauzubillah min zalik, di sini ada disebutkan ya lanjutan daripada penggalan hadis ini, barang siapa yang bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat dan dia melakukan kesyirikan selama dia di dunia, artinya belum sempat bertobat, lalu dia meninggal dunia, berarti dia ketika meninggal dunia masih dalam keadaan dia berbuat syirik, ya belum bebas daripada kesyirikan, maka kelak pada hari kiamat dia ya pasti dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi kalau orang yang berbuat syirik itu sudah pasti masuk neraka. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala kan disebutkan dalam Al-Quran, ya, yang bunyinya Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang berbuat kesyirikan. Artinya, maksudnya di hari akhirat kelak itu maksudnya. Kalau di dunia ini kita masih bisa bertobat. Tatkala kita melakukan kesyirikan, maka kita segera bertobat. Allah terima tobat kita. Kalau di dunia, tapi kalau kita sudah meninggal dunia, kalau kita sudah di akhirat, kita tidak bisa lagi bertobat karena sudah habis waktunya. Jadi bertobat itu hanya di dunia, bukan ketika kita sudah meninggal, bukan ketika kita sudah di alam kubur baru bertobat, bukan ketika kita sudah di alam akhirat baru mau bertobat dari karena kesyirikan. Itu sudah hanya penyesalan, tinggal penyesalan saja. Nanti manusia di hari akhirat nanti mereka hanya menyesal, menyesal ya. Jadi orang-orang yang syirik, ya, atau orang-orang yang hidupnya dalam kemaksiatan dan kemungkaran selama di dunia, dia hanya menyesal sejadi-jadinya. Iya, bahkan mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia meskipun sesaat saja, meskipun sedetik saja untuk beramal soleh. Tapi kata Allah, ya sudah terlambat lagi, sudah terlambat ya. Artinya tidak ada lagi angan-angan untuk kembali ke dunia. Karena apa? Karena manusia sudah berada di alam akhirat. Oleh karena itu sebelum kita menyesal nanti pada hari akhirat, maka di dunia inilah kita harus introspeksi diri kita. Apakah kita sudah betul-betul akidah kita ini akidah yang lurus? Sudahkah kita betul-betul tidak menyekutukan Allah? Sudahkah kita betul-betul menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi? Ya, atau sebaliknya, ini yang menjadi introspeksi bagi diri kita sebelum kita menjadi menyesal nanti pada hari akhirat yang mana penyesalan itu tidak ada lagi manfaatnya. Ya, ya. Jadi oleh karena itu kita harus di satu sisi kita berharap kepada Allah semoga kita istiqomah dalam akidah yang lurus, dalam tauhid yang benar. Tetapi di satu sisi juga kita harus ada rasa takut dalam diri kita, jangan sampai kita melakukan kesyirikan yang menyebabkan kita kelak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa semoga kita dihindarkan dari siksa api neraka, dan kita berdoa semoga Allah langsung memasukkan kita ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu, tanpa dihisap terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu mari kita terus membersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Baik, saya lanjutkan.
Iya. Jadi di sini dikatakan man laqiyahu yusyriku syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah kelak pada hari akhirat dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di sini dikatakan ya adalah eh, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini ya. Ini kata-kata dengan sesuatu apapun itu ini bersifat umum. Bersifat umum. Apakah yang kita jadikan Tuhan itu adalah manusia yang paling utama atau malaikat misalnya atau hamba-hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah, maka itu juga tidak diperbolehkan. Artinya jangan kita menjadikan makhluk itu sebagai sembahan selain Allah. Tidak boleh. Siapapun dia. Meskipun dia adalah nabi, tidak boleh kita menyembah kepada nabi. Tidak boleh kita meminta kepada nabi. Meskipun nabi itu adalah orang yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya misalnya, ya, atau di antara manusia yang lainnya. Ya, tetapi tidak boleh kita menyembah kepada Nabi. Tidak boleh kita meminta kepada Nabi. Karena apa? Karena menyembah, beribadah, meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini yang harus kita pahami ya, dengan benar. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, begitu juga tidak boleh kita bersumpah selain kepada Allah. Ya, ya. Jadi bersumpah selain kepada Allah itu syirik itu meskipun syirik kecil. Tapi dikatakan syirik juga. Jadi jangan kita main-main. Wah ini kan syirik kecil. Ya, tapi namanya syirik tetap syirik. Ya, syirik kecil itu dia tergolong dosa besar. Jadi kita jangan bermain-main hanya karena ini syirik kecil. Tidak, semua syirik harus kita tinggalkan. Oleh karena itu jangan kita bersumpah selain kepada Allah. Contohnya misalnya demi Nabi, demi orang tuaku, demi Ka'bah, ya demi fulan. Itu tidak boleh itu sumpah. Sumpah itu hanya kepada Allah. Sumpah itu hanya kita bersumpah dengan Allah saja. Tidak boleh kepada yang lainnya. Misalnya demi Allah, demi Ar-Rahim, Ar-Rahman. Itu kan nama-nama Allah ya. Tidak boleh kita bersumpah demi malaikat misalnya, demi Ka'bah, demi jin, tidak boleh. Demi Nabi Muhammad, tidak boleh. Itu haram hukumnya. Ya, jadi bersumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami bersama. Ya, jadi kemudian juga orang yang masuk ke dalam neraka, apakah ya bagi orang yang syirik itu, ya bagi yang syirik itu, apakah dia kekal di dalam neraka bagi orang yang syirik? Nah, itu dilihat dulu dia syirik apa dulu. Kalau dia syirik besar, maka dia kekal di dalam neraka. Ya, di sini disebutkan ya. Adapun jika syiriknya kecil, dia tidak kekal di dalam neraka, tidak kekal di dalam neraka. Tapi sekali lagi, jangan kita coba-coba mau masuk neraka. Ya, siapa yang bisa menahan api neraka, siapa yang bisa tahan terhadap api neraka yang panasnya itu 70 kali lipat daripada api dunia. Ya, meskipun kita bersumpah selain Allah itu adalah syirik kecil, seandainya kita meninggal dunia belum bertobat, ya seseorang meninggal dunia belum bertobat dari syirik kecilnya itu, ya seandainya meskipun dia tidak kekal dalam neraka, tapi sekali lagi siapa yang tahan bisa tinggal di neraka meskipun cuma sedetik. Ya, nauzubillahi min zalik. Ya, jadi ini ikhwatul Islam yang harus kita pahami bersama ya tentang masalah ini. Jadi yang kekal dalam neraka itu hanyalah syirik apa namanya syirik besar ya sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Adapun syirik kecil ya tetap dia akan dimasukkan ke dalam surga tetapi dia tinggal dulu di neraka disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Ya, baiklah kita masuki kepada faidah-faidah dari pembahasan ini.
Jadi begitulah manhaj atau sistem dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya ini. Beliau setelah menyebutkan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, kemudian beliau menyebutkan poin-poin atau inti-inti sari daripada pembahasan beliau itu di setiap bab-bab. Jadi intisarinya yang pertama adalah al-khawfu minasyirki, yaitu takut kepada kesyirikan. Ya, takut kepada kesyirikan itu berdasarkan dari firman Allah yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini, yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Itu dalilnya ya. Artinya sungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, firman Allah sebagaimana Allah kisahkan tentang perkataan Nabi Ibrahim, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah kepada berhala. Ya, jadi berdasarkan daripada dua ayat ini sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan intisari pembahasan dalam kitab ini, yaitu apa? Takut terhadap kesyirikan. Artinya kita harus takut terhadap kesyirikan karena kita diimplikasinya Allah tidak ampunkan dosa kita kia pada hari kiamat kelak. Ya, itu. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Yang kedua, riya. Ya, ini. Jadi riya itu bagian daripada kesyirikan. Ya. Jadi riya itu bagian daripada kesyirikan. Meskipun dikatakan syirik kecil ya. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita riya. Ya, riya itu ingin dipuji ya dalam melakukan satu ibadah, ingin didengar dalam melakukan satu ibadah, ingin dibilang-bilang ya, ingin di apa namanya? Ingin mencari popularitas dalam melakukan satu ibadah itu namanya riya. Ya, itu namanya riya. Ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ya sudah beliau sebutkan ya pada pembahasan yang lalu. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul akbar. Sesungguhnya aku ya sesuatu yang paling aku takuti kata Nabi atas kalian yang akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya, kemudian ditanya oleh sahabat, apa itu syirik kecil? Beliau mengatakan ria. Ya, ria ini syirik kecil. Kenapa? Karena ria ini menghapuskan dosa menghapuskan ibadah yang kita lakukan. Artinya, kalau kita beribadah seperti kita sholat atau misalnya kita melakukan satu amal ibadah, lalu timbul ria dalam diri kita, ingin dipuji, ingin dilihat apa yang kita lakukan dalam ibadah tersebut, maka itulah yang menghapuskan amalan kita, amalan ibadah yang kita kerjakan itu terhapus pahalanya. Ya, pertama kita mendapatkan dosa, yang kedua amalan yang kita kerjakan itu tidak ada pahalanya. Yang ketiga, ria itu bagian daripada syirik kecil. Ya, ria itu jadi syirik kecil ini banyak, diantaranya ria. Sebagaimana yang Nabi tadi sampaikan ya kepada kita bahwasanya sesuatu yang paling beliau takuti ya yang akan menimpa kita adalah syirik kecil yaitu riya karena beliau mengatakan riya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi kita harus membersihkan niat kita tatkala kita sebelum kita berbuat satu ibadah, kita harus ikhlas. Sementara kita berbuat ibadah harus juga ikhlas dan ketika juga selesai melakukan ibadah kita juga harus ikhlas ya agar amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya ya eh, yang Nabi takutkan, yang paling takutkan ya yang akan menimpa kepada kalian itu Nabi sampaikan ketika itu kepada sahabatnya. Dan sahabat Nabi adalah orang-orang yang soleh kan. Kita semua sepakat bahwasanya sahabat Nabi adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi, orang-orang yang lebih dahulu memperjuangkan Islam, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Maka dia adalah orang-orang yang soleh. Iya, artinya meskipun orang-orang yang soleh, Nabi tetap
khawatir jangan sampai ria itu menimpa orang-orang saleh seperti para sahabat Nabi. Ya, meskipun barangkali itu sangatlah barangkali tidak terjadi, tapi boleh jadi terjadi. Tidak ada yang mustahil, meskipun bagi para sahabat Nabi. Tapi ini cuma sekedar antisipasi saja. Nabi memberikan semacam warning, peringatan, jangan sampai kalian, wahai sahabat, itu terjatuh kepada ria itu maksudnya. Artinya adalah ketika Nabi takut ria ini menimpa para sahabat Nabi, padahal para sahabat Nabi adalah orang-orang yang soleh, ya orang-orang yang tidak lagi kita ragukan tentang keimanannya, ketakwaannya, keilmuannya, dan seterusnya. Tapi meskipun demikian, Nabi pun tetap khawatir. Ini berimplikasi atau memberikan dampak kepada kita bahwasanya bagaimana dengan kita yang belum yang tentu lebih rendah derajat kita dibandingkan dengan para sahabat Nabi dari segi ketakwaan, keimanan, keilmuan. Ya, maka kita pun lebih waspada lagi itu maksudnya. Agar kita lebih waspada lagi jangan sampai kita terjerumus kepada apa namanya daripada syirik kecil itu yang bernama ria. Itu juga memberikan suatu sinyal bahwasanya jangan sampai orang-orang soleh, orang-orang yang menganggap dirinya soleh, ya anggaplah para ulama atau para ustadz kan dari insya Allah ada orang-orang yang soleh misalnya ya, orang-orang yang merupakan pewaris-pewaris Nabi. Jadi para ulama, para ya jadi orang-orang alim, ya itu adalah pewaris para nabi karena mereka lah yang menyampaikan ini agama kepada umat. Maka para ulama ya itu maka mereka harus berhati-hati jangan sampai mereka terjerumus dalam perbuatan syirik kecil yaitu ria. Ya. Yang keempat menunjukkan surga itu dekat, neraka itu dekat. Maksudnya adalah ya maksudnya di sini dekat adalah bahwasanya siapa saja yang berbuat kesyirikan di dunia dan ketika dia tidak sempat bertobat ya dan kelak dia berjumpa dengan Allah nanti maka ya tempatnya sangatlah dekat. Ya, kalau dia tidak melakukan kesyirikan maka tempatnya dekat untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya kalau dia berbuat kesyirikan dan tidak sempat bertobat maka tempatnya sangat dekat juga untuk masuk ke dalam neraka itu. Ya, jadi sekali lagi jangan kita mengatakan wah ini kan masih jauh, masih lama dan seterusnya ya, tapi tidak ya betul ya bahwasanya dunia ini begitu lama dan seterusnya begitu panjang umurnya tapi sekali lagi sebenarnya di sisi Allah itu dekat. Ya di sisi Allah itu sudah dekat. Kiamat itu dekat sebenarnya. Iya, iya, kiamat itu dekat. Jangan kita merasa kiamat itu masih lama. Ya, tapi dekat sebenarnya ya ikhwatal Islam azakumullah yang harus kita maksudnya dekat. Pertama adalah kita tidak mengetahui tentang umur kita. Umur kita ini kita hidup di dunia ini umur berapa baru kita meninggal dunia. Itu rahasia Allah kan. Kita tidak tahu. Iya, boleh jadi kita berharap kita mau hidup lebih lama, tapi Allah menginginkan kita dipanggil lebih cepat kan? Iya kita tidak tahu. Jadi namanya kematian itu rahasia Allah. Ya, Allah bisa memanggil kita kapan saja, di mana saja, apa sebabnya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia, di waktu apa dan apa sebabnya itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu dekat. Itu sebenarnya surga neraka karena nanti manusia itu di hari akhirat nanti cuma dua tempatnya. Kalau bukan surga neraka tidak ada di tengah-tengah. Kalau bukan surga neraka. Ini yang harus menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Ya, kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia ketika di dunia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka meskipun dia adalah orang yang paling soleh. Ya, meskipun orang yang paling soleh kalau dia melakukan kesyirikan dia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, apalagi orang yang tidak soleh. Orang yang tidak soleh saja, orang yang paling taat saja kalau berbuat kesyirikan, ya maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Apalagi orang yang tidak taat, apalagi orang yang tidak soleh.
Ya, ini yang harus kita pahami bersama, ya, menjadi bahan renungan. Kemudian masalah kesyirikan ini adalah masalah yang sangat berbahaya sekali. Sehingga Nabi kita Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar terhindar dari kesyirikan, begitu juga anak-anak keturunannya agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, maka kita harus mendoakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri-istri kita dan seterusnya, agar kita tidak menyembah selain kepada Allah, agar kita tidak menyekutukan Allah, dan begitu juga kita agar anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita tidak menyembah ya selain kepada Allah atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini persoalan yang sangat-sangat berbahaya untuk kesyirikan itu. Bukan perkara-perkara yang main-main, bukan perkara yang ringan. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang tafsiran dari kalimat la ilaha illallah. Jadi tafsiran dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kita harus bersihkan dari segala bentuk kesyirikan apapun, apakah penyembahan kepada manusia, peribadatan kepada jin, kepada orang-orang soleh misalnya, itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam ini. Kemudian yang terakhir adalah poin yang terakhir, ya sebagaimana beliau sampaikan, yaitu keutamaan orang yang bebas dari kesyirikan. Ya, jadi orang yang lurus tauhidnya, akidahnya benar, bebas dari kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan, itu mendapatkan tempat yang khusus di sisi Allah, yaitu kelak dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan para peserta kajian akidah pada pagi hari ini, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau nambahkan juga silakan. Jika saya keliru bisa diluruskan. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya boleh langsung atau lewat room chat, silakan ditulis, ya. Baik, kalau tidak ada, saya anggap pertemuan kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua, bisa dimengerti apa yang kami sampaikan, ya. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, yang keliru dari kami dan dari kekurangan ilmu kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum kepada para peserta kajian yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang berkah, yang mana kita sempatkan mempelajari ilmu agama ini, khususnya masalah akidah atau masalah tauhid. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk terus mempelajari agama Allah atau ilmu Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah juga memberikan ampunan dan memberikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan insya Allah sebentar malam kami sebagaimana biasa kajian kita, yaitu kajian eh, fikih, ya. Kajian fikih kita akan lanjutkan nanti insya Allah sebentar malam, jam 9 malam sampai jam 10 malam. Barakallahu fikum. Baiklah, ini ada rekamannya. Insya Allah kami akan kirimkan rekamannya di grup-grup yang ada. Silakan kalau ada yang mau mengulang-ulang kembali, silakan didengar. Yang mau share juga kepada rekan-rekan, kerabat, silakan di-share. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Baiklah, kami undur diri. Kami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Iyakum, wa fiik barakallah.